mau pakai eliminasi atau mau pakai substitusi? Pakai eliminasi aja sih sebenarnya kalau ini ya, lebih cepat sebenarnya kalau pakai eliminasi itu. Jadi kalau misalnya kita ini ada soal diketahui sistem persamaan linier, ada 3 persamaan, nilai dari x plus y plus z sama dengan apa. Nah berarti kalau kita mau pakai eliminasi itu kita bisa tulis dulu sebenarnya ini ada persamaan 1, ini persamaan 2, ini persamaan 3. Nah misalnya kita ambil persamaan 1 dan persamaan 2 dulu, berarti kita tulis lagi nih x ditambah y dikurangi z itu sama dengan negatif 3, x ditambah 2y ditambah z sama dengan 7. Nah karena eliminasi itu artinya menghilangkan salah satu variabel, berarti ada satu variabel yang harus kita hilangkan. Nah kamu mau menghilangkan variabel yang mana dulu? Z, Mbak. Ya paling enak Z, karena kalau kita lihat di sini itu ada 3 persamaan yang mana Z-nya itu koefisiennya yang satu negatif 1, yang ini 1, yang ini 1, jadi lebih enak Z-nya yang kita hilangkan. Nah berarti ditambah atau dikurang? Ditambah. Ya betul, ditambah, berarti jadi 2x 2x plus 3y plus 3y 4. sama dengan 4. Nah ini adalah persamaan 1 dan 2. Nah sekarang misalnya kamu mengambil persamaan 1 dan 3 atau 2 dan 3, sebenarnya itu sama aja ya. Misalnya kamu mau ambil persamaan 1 dan 3 sekarang, berarti kita tulis lagi x plus y dikurangi z sama dengan negatif 3, 2x tambah y ditambah z sama dengan 4. Dikurang atau ditambah? Ditambah ya, Mbak. Ditambah ya. Ditambah, jadi hasilnya 3x 3x plus 2y plus 2y sama dengan 1. 1 ya. Nah ini berarti bisa yang ini jadi persamaan 4, yang ini jadi persamaan 5. Nah berarti kita sekarang selesaikan persamaan 4 dan persamaan 5. Kita tulis lagi 2x ditambah 3y sama dengan 4, 3x ditambah 2y sama dengan 1. Nah ini kan koefisiennya nggak ada yang sama ya kan, berarti harus kita samakan. Berarti diapakan? Dikali berapa? Dikali Ya yang satu dikali 3, yang satu boleh 1 kali 2. 2 ya. Berarti hasilnya ke bawah aja ya, ini ya manusia ke bawah aja ya. Ya. Berarti 6x ya, 2 kali 3 6x ditambah 9y sama dengan 12. Sini 6x ditambah 4y sama dengan 2. Terus ini kita apakan? Dikurangi. Berarti dikurang ya, benar. Berarti jadi 5y ya 5y sama dengan 10. Berarti y-nya sama dengan 2. y-nya sama dengan 2. Ya udah, karena y-nya 2 kita bisa naik lagi. Ini kan persamaan 4, 5, kamu boleh pilih salah satu aja. Misalnya ambil persamaan 4, berarti 2x ditambah 3y kan sama dengan 4. Kita ganti y-nya dengan 2, berarti 2x ditambah 3 kali 2 sama dengan 4. Berarti 2x ditambah 6 sama dengan 4. Berarti 2x sama dengan negatif 2. Berarti x-nya sama dengan
satu min satu. Ya, negatif 1. Boleh persamaan 1, boleh persamaan 2, boleh persamaan 3. Yang mana aja boleh. Misalkan ngambil persamaan 2 ya, persamaan 2. Berarti X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 7. X nya negatif 1 ditambah 2 kali 2 ditambah Z sama dengan 7. Berarti negatif 1 tambah 4 tambah Z sama dengan 7. Jadi berapa nih? 3 kan ini? Jadi Z nya sama dengan 7 dikurangi 3 ya. Iya. 7 kurangi 3 itu 4. Berarti hasilnya berapa? Tambah 5. negatif 1 ditambah 2 ditambah 4 ya. Berarti hasilnya Iya. 5. Nah, untuk soal yang 14 ini kan diketahui sistem persamaan bentuknya seperti ini, ada pecahannya nilai X plus Y plus Z. Nah, di sini kita buat dulu ini persamaan 1, ini persamaan 2, ini persamaan 3. Nah, ini kita harus biar lebih gampang, kita misalkan aja dulu. Kita misalkan misal 1 per X itu A, 1 per Ya. Y itu B, 1 per Z itu C. Berarti persamaan 1 berubah jadi apa? A plus B sama dengan 2. A plus B sama dengan 2. Soal yang kedua, persamaan yang kedua 2B min C ya 2B ya, karena ini 2 kali 1 ya kan, 2 kali 1 ya. per Y, berarti 2 kali B atau 2B dikurangi C sama dengan negatif min 3. Yang ketiga A min C ya A dikurangi C sama dengan 2. 2. Nah, setelah ini bagaimana? Nah, kalau ini sebenarnya lebih enak pakai substitusi. Persamaan 1 itu bisa diubah jadi apa? A sama dengan A B min 2. boleh A sama dengan B min 2. ayo B min 2 atau 2 min B. Oh iya, 2 min Ya, B. jadi itu beda ya. Jadi kamu harus hati-hati. 2 dikurangi B. Nah, karena kamu nyari A, berarti kamu bisa lanjutnya ke persamaan 2 atau persamaan 3. 3. Ya, persamaan 3. Persamaan 3 berubah jadi apa? Ini tulis 2 min B. CP sama dengan 2. Berarti 2 A-nya 2 min B dikurangi C sama Min dengan C 2. 2. Dikaliin Dikaliin apa yang dikali? itu buat yang di dalam kurungnya hilang. Oh enggak, kalau ini kan nggak ada perkalian, jadi ini langsung dibuka aja karena di depan kan. Oh. Jadi 2 dikurangi B dikurangi C sama dengan 2. Karena ini bukan dikali min C loh, ya kan? Iya. Kan dikurangi C. Jadi kalau dikurung baru itu dikali, tapi kalau ini tidak ada kurung kan berarti 2 dikurangi B dikurangi C. Berarti negatif B dikurangi C sama dengan 0. 0. Kalau 0 berarti di sini bisa dibuat negatif B sama dengan Negatif C. ya, C. ya C. Tuh, atau berarti C-nya sama dengan negatif B ya kan? Iya. Nah, berarti kamu mau ganti B-nya atau C-nya? C-nya. C-nya aja ya. Berarti kita ke persamaan 2 itu kan 2B dikurangi C sama dengan negatif 3. Berarti 2B dikurangi C-nya itu sama dengan negatif B. Berarti dikurangi B sama dengan negatif 3. Kan jadi ditambah. Berarti jadi apa? 3B ya. 3B.
dengan negatif 1. Minus 1. Jadi ini udah ketemu 1. Ya udah berarti tinggal tadi A-nya sama dengan ini. Berarti A-nya sama dengan 2 dikurangi negatif 1 sama dengan 3. Terus kita nyari C-nya ya. Iya. Karena C itu sama dengan negatif B, maka negatif 1 kan, B-nya kan negatif 1. 1. Iya. Berarti nilai X plus Y plus Z. Nah, udah selesai belum selesai ya ini ya, karena kita baru nyari A, B, C-nya. Berarti kembalikan lagi, kalau 1/X A itu sama dengan 1/X, sedangkan A-nya itu tadi 3 sama dengan 1/X, berarti X-nya berapa? Tahu nggak? 1/3. Iya, 1/3. Kalau B itu sama dengan 1/Y, sedangkan B-nya itu negatif 1 sama dengan 1/Y, berarti Y-nya sama dengan Negatif 1. negatif 1. Kalau C-nya sama dengan 1/Z, padahal C tadi itu C-nya 1 ya, C-nya 1 sama dengan 1/Z, berarti Z-nya ya 1. Ya berarti ini 1/3 ditambah Y-nya negatif 1 ditambah Z-nya 1, berarti hasilnya 1/3. ya 1. Selesai. Nah kalau soal cerita itu berarti kamu harus membuat, pertama bisa memahami cerita itu dulu, soal kontekstualnya itu dipahami dulu. Yang pertama kita buat pemodelannya. Jadi kalau misalkan tadi itu kan udah modelnya, jadi kita tinggal menyelesaikan. Tapi kalau ini kita buat pemodelannya. Kan yang nomor 1 ini, ketahui keliling segitiga itu X-nya itu AB. Kemudian Y-nya itu sama dengan BC dan Z-nya itu sama dengan AC. Jadi kan di sini AC itu Z, AB-nya itu X, BC-nya itu Y, ini AC-nya itu Z. Udah berarti gimana nih? Kalimat pertama dulu yang panjang AC adalah 2 cm lebihnya dari panjang AB. Itu kalau dibuat matematika kamu gimana? 2AC sama dengan AB. X sama dengan 2 plus Z. Nah ini, jadi kan ini dah panjang atau Z adalah 2 lebihnya dari AB. Z adalah itu kan sebenarnya sama dengan ya kan? Berarti Z itu 2 lebihnya dari AB. Oh, Paham oh kan? iya. Paham. Z itu 2 lebihnya dari X ya kan? Terus kalimat yang kedua sama dengan 6 kurangnya dari AC. Berarti kan Z dikurangi 6. Kalau yang tadi X tambah 2 itu boleh 2 lebihnya ini Mbak tulis X plus 2 aja. X ditambah. Paham nggak? Paham, Mbak. Nah padahal ini kan persamaan 3 variabel, persamaan linear 3 variabel. Berarti ada satu lagi, apa itu, tahu nggak? Duanya tetap nggak, Mbak? Nah ini kan Mbak ini di kanan X-nya, Z-nya pindah ke kanan kan dikurangi Z, tapi ini ke kiri duanya jadi negatif 2. Tapi Mbak nulisnya
variabelnya yang di kiri, konstantannya yang di kanan. Karena kalau sama dengan kan dibolak-balik sama. Y Y min Z kurangi Z sama dengan 6. sama dengan 6. Kalau ini tinggal pindah ke kiri aja kan, ininya tetap di kanan. A. Yang A? Masa yang A? 35 ya? Yang E. Yang E. Kalau soal cerita itu sebenarnya tantangannya adalah bagaimana siswa itu membuat pemodelan matematikanya. Kalau pemodelannya udah paham, terus udah paham eliminasi substitusi, itu udah bisa pasti. Karena kalau udah bentuk matematika kayak gini, kalau menyelesaikan kan ya kayak biasanya aja, ya kan? Iya. Kamu boleh coba nanti dikirimin Mbak lagi. X tambah 2Y tambah 4Y sama dengan 16 itu dari mana? Mikrofon kamu ke ini deh. Apa? Mati. Oh iya. Dapat dari Lupa, mana? Itu lihat di jawabannya itu semua. Tapi kan ada yang 32, ada yang 16. Kamu kenapa Oh iya. ambilnya yang 16? Baru lihat, Mbak. Yang itu. Berarti kan Bu Sari mempunyai uang pecahan 5 ribuan, 10 ribuan, dan 20 ribuan, ya kan? Ya. Jumlahnya adalah 160 ribu. Berarti itu kamu buat model matematikanya dulu. Gimana membuat itu? Sebelum itu kamu harus lihat dulu ininya, pemodelannya, maksudnya pemisalannya. Ini kan dinyatakan X itu banyak lembar uang 5 ribuan, Y itu adalah banyak lembar uang 10 ribuan, Z itu menyatakan banyak lembar uang. Jadi dia menyatakan banyaknya, bukan nilainya. Itu yang harus dibedakan. Ya, berarti kalau ada uang 5 ribuan, 10 ribuan, 20 ribuan, jumlahnya 160, berarti kamu harus buat modelnya dulu. Gimana modelnya berarti? Berarti kan 5.000 X gitu kan? Karena banyaknya lembar uang 5 ribuan itu banyaknya sebanyak X, ya kan? Ditambah 10.000 Y ditambah 20.000 Z. Itu jumlahnya kalau ditotal 160.000. Nah, berarti ini kita bisa sederhanakan. Kalau misalnya ini kita hilangkan nolnya dulu 3, ya kan? Kan jadi ini. Masih bisa disederhanakan nggak? Bisa. Bisa. Dibagi berapa? 5. Ya, kalau dibagi 5 berarti tinggal X ditambah 2Y ditambah 4Z sama dengan 160 bagi 5 itu adalah 32. Iya, gitu. Berarti kan ini jelas salah. Jadi biasanya kalau soal cerita, siswa itu terjebaknya di pemisalannya. Jadi X itu menyatakan apa? Oh, banyaknya lembaran uang, bukan nilainya loh ya. Kalau tadi kan berarti kamu kayaknya nilainya ya, jadinya bingungnya di situ. Gitu. Paham ya ini ya? Paham. Kemudian kalimat kedua, uang pecahan 10 ribuan 6 lembar lebih banyak daripada pecahan 5 ribuan. Berarti gimana? Uang pecahan 10 ribuan, maksudnya itu banyaknya uang pecahan 10 ribuan itu 6 lembar lebih banyak. Berarti kan Y sama dengan
X ditambah 6, ya kan? Jadi Iya. jawabanmu bener nggak? 6 tambah X, ya benar. Kemudian yang ketiga, banyak lembar uang pecahan 20 ribuan 2 kali banyak lembar uang pecahan 5 ribuan. Jadi gimana? Z sama dengan 2 kalinya 2x. X, ya. Tadi jawabannya benar nggak? Ya benar. Itu. Berarti jawabannya yang apa? Yang B. B ya. X tambah Y, X ditambah 2Y ditambah 4Z sama dengan 32 ya. X berarti ini bisa diubah menjadi X dikurangi Y sama dengan negatif 6 ya. Ya benar. Iya. Kemudian ini bisa diubah 2x dikurangi Z sama dengan 0 ya. Jawabannya yang Iya. Kalau soal cerita gitu, ada pertanyaan nggak? Enggak, Mbak. Enggak ya.